Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Zaki Albasi dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang, kelas reguler B Malam, dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 2310903057, akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian gambar teknik. Di sini saya juga diampu atau diajar oleh Bapak Joni Arif, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah suatu ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran suatu rancangan produk yang dituangkan secara visual dalam bentuk gambar. Gambar teknik juga merupakan media bagi seorang perencana untuk menyampaikan gagasannya kepada pemberi tugas atau kepada calon pelaksana maupun pihak yang terkait dan berkepentingan meliputi gagasan visual, proses pembuatan dan fungsi benda. Lanjut, gambar sebagai bahasa teknik. Sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata. Ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Bahasa gambar. Gambar teknik paling awal yang pernah ada adalah gambar denah untuk sebuah rencana benteng yang digambarkan oleh insinyur bangsa Chaldean kira-kira sekitar 4000 tahun yang lalu, yang bernama Gudea, yang diukir pada kepingan batu. Gambar itu dibuat serupa dengan denah yang dibuat oleh arsitek zaman sekarang. Walaupun sudah berusia 4000 tahun yang lalu, tetapi para insinyur dapat membaca gambar itu. Dengan kata lain, gambar dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan dengan bahasa tulisan. Nah, baik teman-teman, di sini ada persyaratan gambar teknik. Yang pertama, komunikatif, mudah dimengerti. Yang kedua, normatif, sesuai aturan. Yang ketiga, akurat, presisi tepat teknisnya. Yang keempat, terukur, memiliki skala. Dan yang kelima, efektif, tepat guna. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu persyaratan gambar teknik. Yang pertama, komunikatif. Komunikatif di sini yaitu gambar teknik yang baik dapat memberikan informasi-informasi penting yang mudah dimengerti siapapun yang membacanya. Dalam memberikan informasi seperti dimensi, simbol, jenis garis, potongan, detail, dan lainnya dibuat tidak berlebihan dan mudah dimengerti. Yang kedua, gambar teknik juga harus dibuat sesuai aturan yang berlaku, baik itu aturan internal maupun internasional, seperti ketebalan garis, jenis garis, simbol, jenis font, ukuran font, tata letak, dan lainnya harus normatif atau sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, akurat. Pemberian informasi dimensi wajib benar dan tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan kecil seperti salah dalam penulisan angka dimensi
dapat berakibat fatal seperti rework atau pengerjaan ulang. Maka dari itu, untuk membuat gambar teknik dituntut untuk selalu presisi dan tepat dalam pembuatannya. Yang keempat, terukur. Gambar teknik merupakan visualisasi dari gambar sebenarnya. Gambar teknik merupakan kumpulan dari berbagai sisi dan detail dari sebuah objek, produk, atau bangunan. Dalam sebuah gambar teknik, biasanya terdapat skala atau perbandingan dari aktual objek atau bangunan yang dikerjakan. Dan yang terakhir, efektif. Efektif di sini ialah adanya gambar teknik membuat pengerjaan lebih efektif. Pekerjaan di lapangan tidak berdasarkan angan-angan atau pengalaman, melainkan berdasarkan informasi yang didapatkan dari gambar teknik. Hal ini juga membantu untuk terhindar dari konflik perbedaan konsep pengerjaan karena semua prosedur pengerjaan sudah tertuang di gambar teknik. Baik, kita lanjut ke perbandingan antara bahasa dan gambar. Di sini ada 3, yaitu indera, ekspresi, dan aturan. Baik, kita lanjut lagi ke fungsi dan peranan gambar teknik. Menuangkan gagasan untuk pengembangan gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikirannya. Adapun konsep itu seperti konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar sebagai media komunikasi. Dan sedikit saya tambahkan di sini fungsi gambar teknik yang pertama sebagai konsep suatu gagasan. Fungsi gambar teknik yang pertama yaitu sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Dan yang kedua sebagai penyampaian informasi. Apa sih sebagai penyampaian informasi itu? Gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. Yang ketiga, sebagai arsip dokumen. Fungsi gambar teknik yang berikutnya ini sebagai arsip dokumen ialah gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Arsip dokumentasi ini sebaiknya diatur dengan teliti untuk memudahkan pencarian data ke depannya. Selanjutnya, fungsi gambar teknik yang adalah bahasa teknik. Gambar teknik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu. Semua keinginan yang ada di dalam otak akan dapat tersampaikan maksud dan tujuan secara keseluruhan menggunakan gambar teknik ini.
Oleh karena itu, gambar teknik sering disebut dengan bahasa teknik. Berbagai goresan di dalam gambar teknik mengandung berbagai informasi yang dapat menjadi bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, pada gambar teknik harus diberikan beberapa keterangan dan lambang. Seberapa banyak keterangan dan mutunya tergantung kreativitas dari perancang. Dan yang kelima, fungsi gambar teknik yang kelima ini adalah sebagai pengembangan gambar dan keadaan teknik. Gagasan atau ide-ide untuk membuat benda teknik dimulai dari konsep abstrak. Konsep abstrak kemudian dituangkan dalam sebuah gambar sketsa, lalu kemudian digambar kembali menjadi sebuah gambar teknik yang berisikan berbagai informasi detail mengenai benda yang akan dibuat. Dalam hal ini, gambar teknik berfungsi sebagai penuang gagasan dari konsep abstrak menjadi sebuah gambar rancangan berdasarkan kreativitas seseorang. Menyampaikan informasi. Saat ini antara perancang dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peranan gambar teknik sebagai penyampai informasi. Lanjut, bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Pemakai gambar yaitu perancang atau desain produk, perancang atau pembuat, pemeriksa atau desain pemeriksa, desain atau assembling. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas standarisasi gambar teknik. Yang pertama, pengertian standarisasi gambar. Aturan-aturan yang disepakati bersama antar orang-orang, antar organisasi perusahaan untuk lingkup negara disebut standar nasional, dan untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Selanjutnya, fungsi standarisasi gambar. Yang pertama, memberikan kepastian. Yang kedua, menyeragamkan penafsiran. Yang ketiga, memudahkan komunikasi teknik. Yang keempat, memudahkan kerjasama antar perusahaan. Dan yang kelima, memperlancar produksi dan pemasaran. Dan yang terakhir, macam-macam standar. Negara-negara yang sudah membuat standar antara lain A. Jepang atau dalam kurung JIS, Japanese Industrial Standards. B. Jerman, DIN, Deutscher Normenausschuss, German Standards Organization. C. Indonesia, SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, standar internasional atau yang sering kita dengar yaitu ISO, International Standardization for Organization. Oke, di sini kita akan belajar tujuan standar ISO. Apa sih ISO itu? ISO bertujuan
untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Dari standar-standar yang dibuat tersebut, kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan sebagai berikut: memudahkan perdagangan nasional maupun internasional, memudahkan komunikasi teknik untuk negara-negara berkembang, menjadi petunjuk pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Karena gambar merupakan bahasa teknik dan alat komunikasi teknik secara internasional. Serata S2 mengacu kepada standar ISO, maka gambar teknik yang akan kita pelajari adalah gambar teknik yang memenuhi salah satu tujuan ISO. Adapun di sini alat-alat gambar dan penggunaannya. Untuk mendapatkan gambar teknik yang baik, tidak hanya menguasai teknik menggambar yang baik, tetapi juga perlu didukung dengan alat-alat gambar yang tepat penggunaannya. Ada beberapa peralatan di dalam menggambar teknik dasar atau gambar manual yang harus diketahui berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. Walaupun pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta tuntutan dunia industri, menggambar sudah menggunakan program AutoCAD yang merupakan program aplikasi rancang bangun berbasis CAD, Computer Aided Design. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pemilihan dan penggunaan alat-alat gambar manual secara tepat. Nah, di sini ada alat-alat gambar, yaitu pensil gambar. Ada 3 golongan kekerasan pensil yang masing-masing dibagi lagi dalam tingkat kekerasan. Golongan tersebut adalah keras dalam kurung H, sedang dalam kurung F, dan lunak dalam kurung B. Golongan keras dari 9H sampai 4H, golongan sedang dari 3H sampai B, dan golongan lunak dari 2B sampai dengan 7B. Sayang sekali derajat kekerasan pensil ini masih belum bisa distandarkan sepenuhnya. Karena itu dianjurkan untuk menggunakan satu merek pensil saja agar lebih tepat derajat kekerasannya. Sekarang sudah banyak dipakai pensil yang diisi kembali. Pensil mekanik. Isi dari pensil ini mempunyai tingkat kekerasan yang bermacam-macam, demikian juga dengan ukuran diameter. Isinya dapat disesuaikan dengan ukuran tebal garis, sehingga tidak perlu lagi penajaman. Ukuran-ukuran yang ada ialah 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9 mm. Dan kekerasannya dapat dipilih dari HB atau F, H, 2H, dan 3H. Supaya hasil dari garis yang dibuat dengan pensil tersebut baik, maka pensil terhadap mistar harus mempunyai sudut 90 derajat, sedang kecondongan dari arah gerakannya bersudut antara 80 sampai 90 derajat. Pensil untuk menggambar berbeda dengan pensil yang digunakan untuk menulis, baik kualitasnya maupun kekerasannya. Pada pensil gambar tidak disertakan penghapus pada ujungnya. Selain itu, pada pensil gambar dicantumkan ukuran kekerasannya.
Pensil gambar ada dua jenis, yaitu ada pensil biasa dan mekanik. Pensil biasa seperti yang biasa kita pakai, sedangkan pensil mekanik adalah pensil yang batang dan isinya terpisah dan dapat diisi ulang. Baik, untuk alat selanjutnya ada B penggaris dan C penghapus. Baik, saya akan membahas soal penggaris. Penggaris ini digunakan untuk menarik garis tegak, miring, ataupun sejajar. Mempunyai sudut yang istimewa, yaitu 45 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. C. Penghapus. Nah, untuk penghapus ini, penghapus yang digunakan adalah khusus untuk kertas gambar. Baik, di sini ada rapido, mal, dan sablon. Kita bahas untuk yang rapido. Rapido Graph atau rapido merupakan salah satu alat kelengkapan penggambar teknik, mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Dan untuk mal dan sablon, fungsi dari mal dan sablon adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan dalam membuat gambar, khususnya desain arsitektur bangunan, sipil, dan juga untuk kerapihan dan kebersihan gambar. Mal terdiri dari beberapa jenis, yakni mal lingkaran, mal elips, mal kuping gajah, mal arsitek, dan lain-lain. Dan untuk sablon terdiri dari beberapa jenis, yakni sablon huruf, sablon angka, dan sablon furnitur, dan lain-lain. Baik, selanjutnya meja gambar. Meja gambar yang baik mempunyai bidang permukaan yang rata dan tidak melengkung. Meja gambar dapat diatur kemiringannya secara manual atau hidrolik. Bias diatur ketinggiannya. Dan ukurannya, mejanya rata-rata bias untuk ukuran kertas A0. Contoh untuk gambar meja gambar ada di samping sebagai berikut. Kertas gambar. Di dalam menggambar teknik, untuk ukuran kertas gambar sudah ditentukan berdasarkan standar ISO. Seperti kita lihat tabel di samping kita, yaitu ada A series, B series, dan C series. Dan untuk A series sendiri, ia memiliki ukuran yaitu A0 841 dikali 1189, A1 594 dikali 841, A2 420 dikali 594, A3 297 dikali 420, A4 210 dikali 297, A5 148 dikali 210, A6 105 dikali 148. Dan untuk B seriesnya, B untuk ukurannya B0 1000 dikali 1414, B1 707 dikali 1000, B2 500 dikali 707, B3 353 dikali 500, B4 250 dikali 353, B5
176 dikali 250, B6 125 dikali 176. Dan untuk C series, adapun ukurannya C0 917 dikali 1297, C1 648 dikali 917, C2 458 dikali 648, C4 229 dikali 324, C5 162 dikali 229, C6 114 dikali 162. Berikut adalah macam-macam ukuran kertas gambar yang sudah ditentukan berdasarkan standar ISO. Nah, baik teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada macam-macam teknik arsir dalam menggambar. Yang pertama ada arsiran silang atau dalam bahasa Inggrisnya cross hatching. Seperti gambar yang ada di sini. Penjelasannya ialah teknik ini dilakukan dengan cara menumpuk garis dengan arah yang berlawanan. Semakin banyak tumpukannya, maka akan memberikan kesan yang lebih dalam. Nah, yang kedua, teknik gambar ini adalah namanya arsiran searah kontur atau dalam bahasa Inggrisnya contour hatching. Pengertiannya yakni teknik ini biasa digunakan untuk menggambar bentuk yang lebih organis. Karena pada teknik ini arsiran yang dilakukan yaitu searah dengan kontur material objek yang akan digambar. Nah, untuk yang ketiga, arsiran tik-tik atau dalam bahasa Inggrisnya stippling. Biasa disebut juga dengan pointillism. Untuk arsiran jenis ini menggunakan titik-titik sebagai media untuk mempertegas gelap, terang, dan materialnya. Semakin rapat, maka akan terlihat semakin gelap. Nah, dan untuk yang terakhir ini, yang keempat, arsiran coret bebas atau scumbling. Pada teknik ini menggunakan coretan bebas sesuai dengan kedalaman dan gelap terang dari objek tersebut. Hasil yang dihasilkan biasanya akan memiliki kesan lebih ekspresif. Dan itulah macam-macam teknik arsir dalam menggambar. Yang pertama ada arsiran silang, arsiran searah kontur, arsiran titik, dan yang terakhir arsiran coretan bebas. Nah, untuk selanjutnya ini dalam teknik arsir, pensil yang digunakan atau posisi pensil, ketebalan arsir, dan kepekatan tinta perlu diperhatikan. Dan berikut ini 11 jenis pensil beserta sifatnya. Yang pertama dari terkeras itu ada 6H dan untuk yang keras ada 2H atau H, dan untuk medium ada F atau HB. Untuk pensil yang lunak ada B, 2B,
3B dan 4B. Dan untuk yang terlunak ada 5B dan 8B. Mungkin itu adalah jenis-jenis pensil beserta sifatnya yang perlu kita perhatikan dalam ketebalan arsir, kepekaan tinta. Oke, di sini kita akan belajar tujuan standar ISO. Apa sih ISO itu? ISO bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Dari standar-standar yang dibuat tersebut, kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan sebagai berikut: memudahkan perdagangan nasional maupun internasional, memudahkan komunikasi teknik untuk negara-negara berkembang, menjadi petunjuk pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Karena gambar merupakan bahasa teknik dan alat komunikasi teknik secara internasional. Serata S2 mengacu kepada standar ISO, maka gambar teknik yang akan kita pelajari adalah gambar teknik yang memenuhi salah satu tujuan ISO. Baik, kita lanjut lagi ke fungsi dan peranan gambar teknik. Menuangkan gagasan untuk pengembangan gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikirannya. Adapun konsep itu seperti konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar sebagai media komunikasi. Dan sedikit saya tambahkan di sini fungsi gambar teknik. Sebagai konsep suatu gagasan. Fungsi gambar teknik yang pertama yaitu sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Dan yang kedua sebagai penyampaian informasi. Apa sih sebagai penyampaian informasi itu? Gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. Yang ketiga, sebagai arsip dokumen. Fungsi gambar teknik yang berikutnya ini sebagai arsip dokumen ialah gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Arsip dokumentasi ini sebaiknya diatur dengan teliti untuk memudahkan pencarian data ke depannya. Selanjutnya, fungsi gambar teknik yang adalah bahasa teknik. Gambar teknik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu. Semua keinginan yang ada di dalam otak
akan dapat tersampaikan maksud dan tujuan secara keseluruhan menggunakan gambar teknik ini. Oleh karena itu, gambar teknik sering disebut dengan bahasa teknik. Berbagai goresan di dalam gambar teknik mengandung berbagai informasi yang dapat menjadi bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, pada gambar teknik harus diberikan beberapa keterangan dan lambang. Seberapa banyak keterangan dan mutunya tergantung kreativitas dari perancang. Dan yang kelima, fungsi gambar teknik yang kelima ini adalah sebagai pengembangan gambar dan keadaan teknik. Gagasan atau ide-ide untuk membuat benda teknik dimulai dari konsep abstrak. Konsep abstrak kemudian dituangkan dalam sebuah gambar sketsa, lalu kemudian digambar kembali menjadi sebuah gambar teknik yang berisikan berbagai informasi detail mengenai benda yang akan dibuat. Dalam hal ini, gambar teknik berfungsi sebagai penuang gagasan dari konsep abstrak menjadi sebuah gambar rancangan berdasarkan kreativitas seseorang. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas standarisasi gambar teknik. Yang pertama, pengertian standarisasi gambar. Aturan-aturan yang disepakati bersama antar orang-orang, antar organisasi perusahaan untuk lingkup negara disebut standar nasional, dan untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Selanjutnya, fungsi standarisasi gambar. Yang pertama, memberikan kepastian. Yang kedua, menyeragamkan penafsiran. Yang ketiga, memudahkan komunikasi teknik. Yang keempat, memudahkan kerjasama antar perusahaan. Dan yang kelima, memperlancar produksi dan pemasaran. Dan yang terakhir, macam-macam standar. Negara-negara yang sudah membuat standar antara lain A. Jepang atau dalam kurung JIS, Japanese Industrial Standards. B. Jerman, DIN, Deutscher Normenausschuss, German Standards Organization. C. Indonesia, SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, standar internasional atau yang sering kita dengar yaitu ISO, International Standardization for Organization. Nah, baik teman-teman, di sini ada persyaratan gambar teknik. Yang pertama, komunikatif, mudah dimengerti. Yang kedua, normatif, sesuai aturan. Yang ketiga, akurat, presisi tepat teknisnya. Yang keempat, terukur, memiliki skala. Dan yang kelima, efektif, tepat guna. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu persyaratan gambar teknik. Yang pertama, komunikatif. Komunikatif di sini yaitu gambar teknik yang baik dapat memberikan informasi-informasi penting yang mudah dimengerti siapapun yang membacanya.
dalam memberikan informasi seperti dimensi, simbol, jenis garis, potongan, detail, dan lainnya dibuat tidak berlebihan dan mudah dimengerti. Yang kedua, gambar teknik juga harus dibuat sesuai aturan yang berlaku, baik itu aturan internal maupun internasional, seperti ketebalan garis, jenis garis, simbol, jenis font, ukuran font, tata letak, dan lainnya harus normatif atau sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, akurat. Pemberian informasi dimensi wajib benar dan tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan kecil seperti salah dalam penulisan angka dimensi dapat berakibat fatal seperti rework atau pengerjaan ulang. Maka dari itu, untuk membuat gambar teknik dituntut untuk selalu presisi dan tepat dalam pembuatannya. Yang keempat, terukur. Gambar teknik merupakan visualisasi dari gambar sebenarnya. Gambar teknik merupakan kumpulan dari berbagai sisi dan detail dari sebuah objek, produk, atau bangunan. Dalam sebuah gambar teknik, biasanya terdapat skala atau perbandingan dari aktual objek atau bangunan yang dikerjakan. Dan yang terakhir, efektif. Efektif di sini ialah adanya gambar teknik membuat pengerjaan lebih efektif. Pekerjaan di lapangan tidak berdasarkan angan-angan atau pengalaman, melainkan berdasarkan informasi yang didapatkan dari gambar teknik. Hal ini juga membantu untuk terhindar dari konflik perbedaan konsep pengerjaan, karena semua prosedur pengerjaan sudah tertuang di gambar teknik. Baik, kita lanjut ke perbandingan antara bahasa dan gambar. Di sini ada 3, yaitu indera, ekspresi, dan aturan. Baik, di sini ada rapido, mal, dan sablon. Kita bahas untuk yang rapido. Rapidograph atau rapido merupakan salah satu alat kelengkapan penggambar teknik, mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Dan untuk mal dan sablon, fungsi dari mal dan sablon adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan dalam membuat gambar, khususnya desain arsitektur bangunan, sipil, dan juga untuk kerapihan dan kebersihan gambar. Mal terdiri dari beberapa jenis, yakni mal lingkaran, mal elips, mal kuping gajah, mal arsitek, dan lain-lain. Dan untuk sablon terdiri dari beberapa jenis, yakni sablon huruf, sablon angka, dan sablon furnitur, dan lain-lain. Kertas gambar. Di dalam menggambar teknik, untuk ukuran kertas gambar sudah ditentukan berdasarkan standar ISO. Seperti kita lihat tabel di samping kita, yaitu ada A series, B series, dan C series. Dan untuk A series sendiri, ia memiliki ukuran yaitu A0 841 dikali 1189, A1 594 dikali 841, A2 420 dikali 594, A3 297 dikali 420, A4 210 dikali 297, A5 148 dikali 210, A6
105 dikali 148. Dan untuk B seriesnya, B untuk ukurannya B0 1000 dikali 1414, B1 707 dikali 1000, B2 500 dikali 707, B3 353 dikali 500, B4 250 dikali 353, B5 176 dikali 250, B6 125 dikali 176. Dan untuk C series, adapun ukurannya C0 917 dikali 1297, C1 648 dikali 917, C2 458 dikali 648, C4 229 dikali 324, C5 162 dikali 229, C6 114 dikali 162. Berikut adalah macam-macam ukuran gambar, ukuran kertas gambar yang sudah ditentukan berdasarkan standar ISO. Baik, selanjutnya meja gambar. Meja gambar yang baik mempunyai bidang permukaan yang rata dan tidak melengkung. Meja gambar dapat diatur kemiringannya secara manual atau hidrolik. Bias diatur ketinggiannya. Dan ukurannya, mejanya rata-rata bias untuk ukuran kertas A0. Contoh untuk gambar meja gambar ada di samping sebagai berikut. Nah, di sini ada alat-alat gambar, yaitu pensil gambar. Ada 3 golongan kekerasan pensil yang masing-masing dibagi lagi dalam tingkat kekerasan. Golongan tersebut adalah keras dalam kurung H, sedang dalam kurung F, dan lunak dalam kurung B. Golongan keras dari 9H sampai 4H, golongan sedang dari 3H sampai B, dan golongan lunak dari 2B sampai dengan 7B. Sayang sekali derajat kekerasan pensil ini masih belum bisa distandarkan sepenuhnya. Karena itu dianjurkan untuk menggunakan satu merek pensil saja agar lebih tepat derajat kekerasannya. Sekarang sudah banyak dipakai pensil yang diisi kembali. Pensil mekanik. Isi dari pensil ini mempunyai tingkat kekerasan yang bermacam-macam. Demikian juga dengan ukuran diameter, isinya dapat disesuaikan dengan ukuran tebal garis, sehingga tidak perlu lagi penajaman. Ukuran-ukuran yang ada ialah 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9 mm. Dan kekerasannya dapat dipilih dari HB atau F, H, 2H, dan 3H. Supaya hasil dari garis yang dibuat dengan pensil tersebut baik, maka pensil terhadap mistar harus mempunyai sudut 90 derajat, sedang kecondongan dari arah gerakannya bersudut antara 80 sampai 90 derajat.
Pensil untuk menggambar berbeda dengan pensil yang digunakan untuk menulis, baik kualitasnya maupun kekerasannya. Pada pensil gambar, tidak disertakan penghapus pada ujungnya. Selain itu, pada pensil gambar dicantumkan ukuran kekerasannya. Pensil gambar ada dua jenis, yaitu ada pensil biasa dan mekanik. Pensil biasa seperti yang biasa kita pakai, sedangkan pensil mekanik adalah pensil yang batang dan isinya terpisah dan dapat diisi ulang.